Sikil mungkinnya boleh. Satu. Sarap kejepit. Sarap kejepit. Iya. Angkat-angkat barang dah. Angkat-angkat barang. Ya lah, itu emang di pabrik mana? Pabrik Bemper Canghua. Paper Canghua. Iya. Mau tak minta Indonesia ora? Enggak malu. Malu. Aku yang mintain, kamu gak usah malu. Ya. Pas menang live. Dari daerah mana Jawanya? Jawanya daerah mana? Jawa Timur. Jawa Timur. Jawa Timur di? Blitar. Wong Blitar. Iya. Lagu sampean kene pirang bulan kene? 9 bulan. Hah? 9 bulan. Masih 9 bulan? Sudah berapa lagi? Ya wes kota anak nih. 9 bulan ya. Sarap kejepit teman-teman. Rotorana sikilmu kok nan wong. 9 bulan di sini kena sarap kejepit. Karena angkat-angkat barang berat jadi kayak gini jadinya guys. Dari Blitar. Bisa nih ya Allah. Pabrik apa emang Le? Bemper mobil. Bemper mobil. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kita berjumpa lagi dengan channelnya Mbah Kendil Jopo Montro, yaitu siaran rosok. Pada kesempatan kali ini Mbah Kendil sedang menangani atau memijat seseorang yang beliau baru saja terkena musibah saat dia bekerja di pabrik mobil di Taiwan. Kejadiannya adalah saat dia berusaha untuk menahan demper mobil yang jatuh dari atas yang akan menjatuhi bosnya, sehingga dia sendiri juga tidak kuat, akhirnya pun roboh yang mengakibatkan tulang ekornya cedera atau gengser, kemudian ketambahan tulang rusuknya itu bermasalah yang kemudian menusuk kepada daging. Sehingga setelah kejadian tersebut selama 2 bulan dia tidak bisa bekerja dikarenakan untuk bergerak saja sangat mengalami kesakitan. Sayang sekali setelah terjadinya hal tersebut, bosnya sendiri pun seperti tidak menghiraukan sakit yang diderita oleh anak ini, sehingga anak ini pun minta untuk dipulangkan. Kemudian sampai viral di bandara teman-teman, karena ada salah satu orang yang meliput, kemudian ditanyai dan beliau sangat simpati dengan apa yang dialami anak ini. Begitu susah payah beliau mengejar ingin bekerja di negeri orang, kemudian di sana justru malah mendapatkan musibah, apalagi bosnya pun juga tidak ikut menghiraukan anak ini, sehingga menjadi viral di media TikTok dan YouTube serta media sosial yang lain, sehingga anak ini pun juga menjadi bahan pertanyaan bagi para YouTuber. Kenapa kok setega itu bosnya? Padahal baru 9 bulan kerja di Taiwan tersebut. Sesampainya di rumah teman-teman, kondisinya sangat memprihatinkan, untuk bergerak saja sangat kesulitan, sehingga anak ini pun menjadi jarang bicara. Sampai di rumah beliau langsung ditangani oleh pihak medis beserta Mbah Kendil dan teman-teman sangkal putungnya. Alhamdulillah setelah melakukan penanganan bersama Mbah Kendil Jopo Montro secara rutin, jarak beberapa bulan anak ini pun bisa berjalan, kemudian naik motor pun juga sudah bisa atau sudah biasa. Ini tinggal pemulihan yang kedua teman-teman. Setelah kejadian yang terjadi di bandara, anak ini pun diwawancarai oleh salah satu seleb tiktokers yang kemudian videonya pun menjadi viral, sehingga itu mendapat perhatian dari pihak terkait, yaitu Bupati Blitar teman-teman, yang kemudian mengutus wakilnya untuk datang ke rumah Mbah Kendil untuk mewawancarai Mbah Kendil terkait hal yang sedang terjadi kepada anak ini. Jadi anak ini adalah anak kandung dari Mbah Kendil Jopo Montro. Setelah wawancara yang terjadi di rumahnya Mbah Kendil, untuk kelanjutannya kami tidak tahu apakah proses tersebut telah selesai, apakah proses tersebut terhenti atau memang sudah ditutup, kami tidak tahu. Tapi yang jelas untuk Mbah Kendil dan pihak keluarga semuanya mengharapkan bahwa anak ini bisa sembuh, bisa beraktivitas seperti biasa dan bisa pulih 100% teman-teman. Tapi dengan demikian anak ini pun juga sudah bisa memancing, kemudian sudah bisa naik motor seperti biasa, sehingga kami menganggap sudah 80% sembuh.
Mbah Kendil pun juga mengarahkan kepada anaknya untuk melakukan puasa mutih, dan pada hari ini adalah hari Riyaya atau hari lebaran atas puasa mutihnya. Kemudian beliau ingin dipijat oleh Mbah Kendil Jopo Montro. Tadi sore Mbah Kendil pun sudah menyabdo anaknya bahwa dalam waktu singkat insya Allah anaknya ini bisa sembuh total. Kami berharap teman-teman setelah kejadian ini anaknya Mbah Kendil bisa kembali sembuh, kembali beraktivitas secara yang tidak wajar. Karena teman-teman kita tahu bahwa tadi Mbah Kendil menggunakan syal merah yang selalu digunakan oleh Mbah Kendil kemanapun dia pergi, baik ketika penelusuran, kemudian ketika wawancara, bahkan kemanapun Mbah Kendil selalu menggunakan syal merah ini. Syal merah ini pun juga sering dipakai Mbah Kendil untuk sholat. Sehingga teman-teman banyak sekali contoh-contoh yang ketika Mbah Kendil menyembuhkan menggunakan syal merah ini membuahkan hasil yang sembuh secara tidak wajar atau secara dalam waktu yang singkat. Kita mengingat teman-teman kejadian beberapa waktu yang lalu ketika ada seorang pasiennya Mbah Kendil yang pernah ditolong Mbah Kendil dan kemudian berhasil. Dia kemudian membawa salah satu temannya yang baru saja bekerja di Arab sebagai sopir selama 7 bulan. 7 bulan di Arab dia mengalami kejadian yang aneh. Dia mengalami sakit di matanya yang terus-menerus mengeluarkan pasir tanpa henti. Sudah dibawa kemana-mana tapi belum juga mendapatkan pemulihan. Bahkan semakin lama penglihatannya pun semakin kabur dan tidak jelas teman-teman. Sehingga dia pun tidak berani untuk naik motor, tidak berani untuk pergi kemanapun. Setelah dibawa ke rumahnya Mbah Kendil Jopo Montro, sama Mbah Kendil Jopo Montro hanya dikalungkan syal merah yang biasa dia pakai tersebut. Kemudian Mbah Kendil menggebrak bumi dan Mbah Kendil pun membacakan doa-doa khusus untuk melakukan permohonan kepada Allah agar memberikan penyembuhan kepada salah satu saudara kita ini. Kemudian setelah itu sama Mbah Kendil diusap-usap mata orang tersebut yang bernama Bapak Kationo, rumahnya Kandat Kediri teman-teman. Kemudian setelah itu Mbah Kendil menyarankan untuk membuat rebusan daun sirih sebanyak 7 lembar. Malam direbus, kemudian pagi dileramkan dan kemudian dipakai untuk terapi mencuci mata menggunakan air sirih itu. Seketika dicuci, mata yang tadinya buram berangsur-angsur kembali terang. Sehingga pada saat ini pun dia juga telah mengabari kami bahwa sakit matanya telah sembuh dan kini tinggal pemulihan salah satu mata. Pemulihan matanya yang sebelah karena masih ada sedikit kurang jelas. Sehingga teman-teman, bahkan saya pun juga heran, kenapa syal yang Mbah Kendil selalu mengucapkan ini tidak ada yoninya, ini hanyalah kain. Tapi pada kenyataannya ketika Mbah Kendil melakukan pertolongan atau penyembuhan kepada orang menggunakan syal merah ini selalu membuahkan hasil yang di luar nalar, dan itu pasti menghasilkan sebuah kebaikan atau kesembuhan. Sehingga teman-teman, prediksi saya karena seringnya dibawa ke tempat-tempat id, seringnya sama Mbah Kendil dipakai saat bersabdotomo, dan ketika sholat pun syal merah ini juga dipakai oleh Mbah Kendil Jopo Montro. Mungkin di dalamnya juga menempel doa-doa sebagai panjatan pemujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa membantu pemulihan atau doa-doa yang dilakukan oleh Mbah Kendil Jopo Montro. Aneh tapi nyata, Mbah Kendil selalu mengucapkan bahwa syal itu hanyalah kain biasa yang tidak memiliki apapun. Saya ulangi, syal merahnya Mbah Kendil Jopo Montro itu tidak memiliki
tata cara secara jalur gaib atau jalur doa-doa, Mbah Kendil pun juga menggunakan jalur-jalur secara nyata seperti pijat. Karena Mbah Kendil sendiri pun adalah guru pijat. Bahkan pernah ketika beliau membuka praktek di daerah Tulungagung, beliau memiliki 8 murid yang sampai sekarang juga masih ada yang praktek atau menjadi ahli pijat, teman-teman. Di samping itu, Mbah Kendil Jopomontro juga merupakan sosok dalang yang ternama di daerahnya. Sehingga teman-teman, Mbah Kendil ini memiliki banyak sekali talenta. Mbah Kendil Jopomontro juga pernah menjadi seorang tabib yang tersohor di daerah Tulungagung. Sehingga dalam menangani pasien, Mbah Kendil Jopomontro memiliki berbagai macam jurusan. Saat Mbah Kendil menjadi tabib, Mbah Kendil juga memakai pengobatan dari berbagai macam jurusan, dari jamu Jawa, kemudian dari ramuan-ramuan dari Cina dan India. Sehingga kita tahu teman-teman bahwa Cina dan India itu terkenal dengan ramuan rempah-rempahnya untuk pengobatan. Tetapi untuk Indonesia sendiri, seperti jamu Jawa, sepertinya kurang perhatian dari pihak terkait. Sehingga di era sekarang ini semakin lama justru malah semakin tenggelam. Semoga setelah ini untuk pihak-pihak terkait di Indonesia memberikan perhatiannya terhadap pengobatan herbal, terutamanya adalah jamu-jamu tradisional seperti jamu Jawa. Karena kita tahu bahwa Indonesia ini memiliki tanaman rempah-rempah yang sangat subur sekali, sehingga bangsa mancanegara pun sangat tertarik untuk di Indonesia karena melihat bahan rempah-rempahnya yang cukup melimpah. Sehingga jika kita melihat seperti Cina dan India yang terkenal dengan ramuan tradisionalnya untuk di bidang pengobatan, lalu kenapa Indonesia yang memiliki rempah-rempah yang cukup melimpah justru malah keterbelakangan tentang pengobatan tradisional? Seperti contoh kurangnya perhatian dinas terkait atau Menteri Kesehatan Indonesia terhadap rempah-rempah herbal adalah tentang tanaman temulawak. Kita tahu bahwa tanaman temulawak itu pertama kali muncul di dunia adalah berasal dari Indonesia. Sehingga bangsa Belanda pun tertarik untuk datang ke Indonesia karena tahu bahwa rempah-rempahnya yang sangat melimpah. Tapi kenapa pada sekarang ini justru malah Malaysia yang memiliki hak paten tentang temulawak? Sehingga ketika Indonesia ingin mengekspor temulawak ke Malaysia, itu pun terkena pajak. Tetapi jika Malaysia mengekspor temulawak ke dalam Indonesia, itu dengan bebas tanpa pajak. Sehingga ini namanya kita itu kecurian, teman-teman. Jika nanti merembet ke tanaman-tanaman herbal yang lain, bagaimana Indonesia yang terkenal dengan kaya dengan rempah-rempahnya? Sebagai contoh yang kedua adalah India dan Cina yang terkenal dengan pengobatan alternatifnya. Mereka bisa berjualan jamu-jamu tradisional dari sana yang masuk ke Indonesia. Seperti contoh di Jalan Dawa Kediri juga ada kios Singseh yang menjual obat-obat herbal Cina dan India, baik dari kapsul maupun godokan. Lalu kenapa untuk rempah-rempah Indonesia sendiri, untuk jamu-jamu yang berasal dari Indonesia sendiri tidak bisa masuk ke negara-negara lain, justru malah obat-obat dari negara lain bisa masuk di Indonesia dan berjualan dengan bebas? Kita kembali lagi ke anaknya Mbah Kendil Jopomontro, teman-teman, yang saat ini sedang dalam proses pemulihan. Kita doakan semoga anaknya Mbah Kendil Jopomontro bisa kembali sehat dan beraktivitas seperti biasa, bisa kembali bekerja seperti sebelumnya, teman-teman. Jadi ini tadi setelah Mbah Kendil memijatnya, Mbah Kendil tadi juga sudah mengarahkan anaknya untuk puasa mutih. Saat ini juga sudah menjalankan hari raya atas puasanya. Kini Mbah Kendil melakukan upacara ritual langkaan sebagai bentuk permohonan maaf si anak kepada sang ayah apabila memiliki kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Setelah dipijat oleh Mbah Kendil, anak Mbah Kendil ini terlihat bugar sekali dan ini mulai
bersiap-siap untuk pulang kembali ke Tulungagung karena anaknya Mbah Kendil yang ini dia bertempat di Tulungagung dan sengaja datang ke sini minta dipijat atau untuk diobati oleh Mbah Kendil Jopo Montro. Teman-teman, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa subscribe karena masih banyak lagi video-video menarik yang akan kami sajikan di channel ini. Cukup sekian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.